Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi saya mulai tausiah jam 9.15. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 9.15, 10.15. Mungkin pulangnya macet, lambat sampai di rumah. Paling lambat jam 11. Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 jam jihad fisabilillah. Yakinkan jam 11 sampai di rumah. Jangan sampai jam 2. Ini ada yang istri menelpon sampai jam 2. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. Yang dimuliakan Allah, maka ini jihad. Diperiksa buku catatan amal. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Juz 15 surat Al-Isra. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Kitabak, baca buku catatan amalmu. Jihad. Aku tak pernah jihad ke Bosnia, aku tak pernah jihad ke Poso, aku tak pernah jihad ke Palestina. Kenapa dapat pahala jihad? Kau sudah jihad ke BKB 3 kali. Catatan siapa tuh? Abdul Somad. Saya yang baru datang 3 kali ke sini. Saya datang kemari tidak pernah niat ceramah. Saya datang kemari niat mendengar ceramah. Yang ceramah siapa? Habib Mahdi Ibnu Syihab. Yang ceramah siapa? Ustadz Taufik. Yang ceramah siapa? Ustadz Solhas. Yang ceramah siapa? Ustadz PKTM. Pendek kecil tapi manis. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Datanglah dengan niat menuntut ilmu Abdul Somad. Karena kalau kau niat menceramahi orang, nanti orang merasa digurui. Niatlah menuntut ilmu. Adapun yang saya sampaikan ini tak lain tak bukan watawasau bil haq. Bahwa yang kita lakukan ini sekarang adalah hak. Yang kita lakukan ini adalah benar. Karena banyak orang yang mulai ragu dengan maulid gara-gara Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dia datang juga ke maulid, tapi dalam hatinya, karena ada ceramah-ceramah di internet, maulid bid'ah. Yang buat acara maulid bid'ah, yang datang bid'ah, yang ngundang bid'ah, masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka alasannya tak lain tak bukan, yang pertama silaturahim, yang kedua mencari barokah, yang ketiga jihad fisabilillah, yang keempat kenapa mesti pakai gendang? Kenapa mesti pakai gendang? Nanti kita ditanya, kau tadi acara di BKB, iya, selawat kalian pakai gendang, iya, kenapa pakai gendang? Terserah kami lah, kami yang punya. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, makanya jangan nikah siri. Jangan nikah diam-diam. Ij'aluha fil masajid, buat akadnya di masjid, kata Nabi. Wadribu alaihi biddufuf. Inilah dia duf, pukulkan gendang. Pukulkan gendang, kata Nabi. Sedang di masjid kata dia pukulkan gendang, apalagi di BKB, maka dipukul gendang. Makin kuat gendangnya makin mantap semangat. Kalau ada jamaah yang mengantuk, pukulkan ke telinganya, pang sekali. Kalau cuman maulid di kampung-kampung tak pakai gendang, yang datang pula atu-atu, mengantuk dah. Al-jannatu wa na'imuha. Tapi kayak ini kan semangat kita. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kira-kira dari suara saya ini sudah lulus belum masuk ini? Masuk kan? Kalau tidak, sekali ini nampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semua yang dilakukan ini ada dalilnya. Habaib-habaib ulama tak menjelaskan itu karena sudah semua orang tahu. Abdul Somad hanya datang mengulang kaji. Kenapa pakai gendang? Kalau tidak dihidupkan marawis, kalau tidak dihidupkan hadrah,
maka jangan heran kalau nanti Palembang akan dibanjiri oleh keyboard tunggal. Madrah, hadrah mati, nasyid mati. Ibu-ibu yang ada grup nasyid, lanjutkan. Cuman ibu-ibu tentu yang mendengar juga ibu-ibu. Kadang ibu-ibu ini nasyidnya biasa aja, lipstiknya luar biasa. Lagunya lagu-lagu itu juga. Bila Israel datang, badak 3 inci. Kipas mati, terpal panas, lunturlah dempul. Meleleh. Jamaah senyum, disangka lagu mantap. Tapi jangan gara-gara ini ibu patah semangat pula. Ibu-ibu di Palembang masih ada nasyid? Lanjutkan lagu. Janganlah mau disanjung-sanjung. Lagu itu bagus dinyanyikan waktu datang pejabat Pemda. Biar ingat mereka mati. Bupati, wali kota, gubernur nyanyikan. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya pernah mewakili pejabat-pejabat, bupati, gubernur, rombongan lah. Saya penceramah undangan. Pas sudah mau sampai masjid, saya dengar lagu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung. Dalam hati saya, mak kacau masjid ini. Ini kalau sampai orang itu singgung tak cair APBD ini. Pas sampai di dalam, saya penasaran mana ibu yang nyanyi tadi. Rupanya flash disk. Akhirnya cair juga. Pas yang aslinya lagunya tidak itu lagi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak cair juga, backing vokal salah. La 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 katanya. Ngerobahnya pakai la 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 lagi. Kadang lagu nasyidnya udah bagus, cuman backing vokal tak betul, tak ngaji. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Itu kan tak betul itu. Lagu itu udah bagus. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Udah mantap. Yang belakang nih tidak. Nah, jadi nasyid-nasyid ini bagus. Saya yakin di Sumatera Selatan, Palembang masih bersaing antara hadrah, nasyid, sehingga keyboard-keyboard Bapak Ibu yang sudah ngaji, yang sudah maulid, jangan lagi kalian menikahkan anak pakai keyboard tunggal. Dosanya mengalir, Bu. Direktang. Kenapa tak jumpa kami? Sampai pintu aku balik. Kenapa Ustaz balik? Kalian sambut pula dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Bagus saya balik. Pas saya masuk, pentas itu tinggi. Penyanyi itu pakai rok pendek. Kalau sempat saya duduk di bawah, orang bukan nengok penyanyi, menengok mata saya. Direkam orang itu pula, viral, bagus saya balik. Banyaklah saya tengok bapak-bapak di bawah, menengok artis dangdut tadi sambil menganga. Menengok penyanyi itu meniti air liur, menengok bini meniti air mata. Oleh sebab itu maka apa pesan yang ingin saya sampaikan yang keempat? Tetaplah maulid. Masjid-masjid yang belum punya grup hadrah nasyid, belum punya grup marawis, datang belajar. Adik-adik siap mengajarkan ilmu ini ke remaja-remaja se-Sumatera Selatan? Tengok, mereka sudah siap. Buat MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Mereka ajari sampai selesai. Belikan gendangnya, belikan grupnya. Berhasil anak-anak muda itu. Bagus semua. Ini ibu-ibu pun kalau mau belajar sama mereka bagus. Nah, teruskan lagunya. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan acara walimah nikah. Ibu nyanyikan pula itu, menangislah kedua mempelai di atas pelaminan. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat lah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Bagus kan? Wah, kami tak maulah Pak Ustaz lagu jadul, kami lagu yang barulah. Lagu barulah.
Bangkit semangat kita. Memang Allah itu luar biasa. Begitu selesai opik, didatangkannya Mahir Zain. Selesai Mahir Zain, didatangkannya, saya sengaja tak nyebut namanya. Anak-anak muda ini banyak yang ingat namanya. Bagus, baik. Apa pula salahnya? Ustadz, kami katanya nasid tak boleh. Kenapa tak boleh? Suara perempuan itu katanya aurat, Pak Ustadz. Betul, ada dalilnya. La taqda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan lemah gemulai, dia langsung error. Makanya perempuan tak boleh bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Lagu membangkitkan syahwat. Tapi kalau lagu selawat, ibu nyanyi selawat, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau, wahai kalian para pecinta Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir binailil muna, berbahagialah kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, muna, cita-cita. Ada yang salah dengan lagu itu? Tidak. Kira-kira kalau ada nanti grup perempuan menyanyikan lagu, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna, tiba-tiba ada satu laki-laki yang angkat tangan, mohon maaf Pak Ustadz, aku bersyahwat mendengar lagu itu. Tolong ikat, sama-sama kita campakkan ke sungai. Apalagi kalau ada kalian yang bernafsu mendengar lagu Bila Israel. Bila Israel datang memanggil. Stop. Bernafsu aku dengar nih. Itu melintang otaknya tuh. Siap menyiapkan generasi muda yang pandai gerub, hadrah, marawis dan nasyid. Kita tidak bisa mengatakan jangan keyboard tunggal, jangan keyboard tunggal, jangan keyboard tunggal. Alternatifnya mana? Pak Ustadz, dengan adanya ceramah Ustadz kemarin, mati grup keyboard tunggal kami. Keyboard tunggal tetap, lagunya kalian robah menjadi lagu religi. Artis-artis perempuan kalian yang perempuan itu, pakaikanlah rok panjang, pakai jilbab, baju panjang. Tapi roknya panjang, ini banyak juga sekarang rok panjang resleting tak berpasang. Di mana Ustadz tengok? Pramugari itu panjang roknya, tapi tak berpasang. Kok Ustaz tengok? Saya tak nengok, tertengok. Saya mau mencari kursi. Takkan pula saya pejam mata gini. Saya mencari kursi, saya di mana? Kadang saya sengaja, saya tak mau bercakap, saya simpan boarding itu di dalam. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Gitu. Tak mungkin tak kita jawab kan? 3E. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selamatkan ini. Ini negerinya para habaib, ini negeri Melayu, ini negeri Islam. Maka jangan sampai dirusak keyboard tunggal sampai jam 1 sampai jam 2, habis itu mabuk, berkelahi, bertinju. Na'udzubillah. Yang kelima, kenapa mesti pakai irama-irama? Berselawat cukup aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa mesti pakai lagu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti pakai lagu? Tengok ayat Al-Quran. Walaqad zayyana as-samaa bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit dengan bintang gemintang. Ternyata mata nikmat menengok bintang. Kalau langit boleh dihias dengan bintang oleh Allah supaya mata nikmat, apalagi telinga. Telinga pun juga nikmat mendengar suara-suara nasyid yang merdu. Oh, tak pula ada bintang malam ni.
Cemana saya mau menunjukkan bintang itu cantik? Oke, tak ada bintang di atas, kita turunkan ke bawah. HP itu ada senter kan? Nah, coba hidupkan dulu. Kita mau menengok cantik tak bintang ke bintang nih? Masya Allah. Hari gini tak punya HP, apa kata dunia? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' marhaba ya marhaba ya nural aini, marhaban jandal Husaini, marhaba 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 ya marhaba ya nural aini, marhaba jandal Husaini, marhaba marhaba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala alihi. Dah, matikan. Nanti habis tak semangat yang baru. Itulah jawabannya. Bagi yang mempermasalahkan bersolawat pakai suara, kira-kira azan boleh tak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sama juara musabaqah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaum, Sa'id Ram Ikhfa Qalqalah Gunnah bila pendek aja lah. Iyyaka na'bud. Yang kelima, zaman Nabi ada tak nasid-nasid? Umar bin Khattab marah. Apa mendengar? Tapi suara yang ini Palembang. Enggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dalilnya. Laisa minna man lam yaqim. Alif lam. Sekarang udah baca Quran tak berbunyi sama sekali. Bukan begitu. Hakim. Innaka laminal mursalin. Datang anak kita punya suara bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti banyak yang masuk Polri internasional, juara nomor. Saya ngajar, enggak ada Habib biasa. Bapak pandai baca Quran? Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Ini Mesir dan Maroko. Rasulillah salat. Dengar lagu itu. Tak ada lagu itu. Salatullah salamullah. Itu tak ada di Yaman, tak ada. Ler ilir nasumiler tak Jawa, irama Jawa masuk ke dalam solawat, Melayu ke dalam azan. Mana boleh azan pakai, tetap pakai azan. Allahu Akbar, itu tak boleh. Nanti yang mau memasukkan ini ke YouTube tolong di delete. Ini baik apa tak baik? Baik. Membangkitkan semangat. Yang tak enak suaranya pun jadi terdengar enak kan? Waktu tadi saya paling khawatir tadi waktu kamera pas ke Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keenam, majlis mana aja mancisnya.
Nanti begitu selesai doa, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Zikir itu bukan satu. La ilaha illallah itu yang paling afdalu zikri man shalla alayya salatan. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Siapa yang tak percaya orang bersolawat darajatnya naik, mereka Pak Ustaz, mereka tak ada mukul gendang, mereka tak ada membaca nasyid, mereka lah yang sudah membuat malam ini terang benderang. Betul? Jadi PI, mereka di luar, tapi mereka juga ikut majelis zikir. Maka mengatakan bahwa zikir itu beramai-ramai. Ada pula kitab khusus, nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir sendirian, bangun tengah malam berzikir sendirian, zakartuhu fi nafsi, aku sebut, ku ingat dia sendirian. Bapak bangun malam sendirian. Banyak nih bapak-bapak bangun malam sendirian, buat kopi, merokok. Ibu bangun malam sendirian, menengok dompet bapak itu. Bukan itu. Kalau kau berzikir, hilang fokusnya. Kalau kau berzikir sendirian, mana rupanya? Kalau mereka menyebut aku beramai-ramai, di mana itu? Allah bersama para malaikat menyebut kita di BKB malam ini. Ke Ka'bah. Sekali satu hari 70.000. Satu hari 70.000. Sejak diciptakan Baitul Ma'mur sampai hari ini, yang 70.000 tawaf itu tak pernah berhenti. Satu malaikat besarnya uli ajni'atin, bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Diletakkannya sayap di timur, 1 sayap ke selatan, ke timur, ke barat, penuh dunia. Makanya malaikat tidak diciptakan dari tanah, dari cahaya. Karena kalau dari tanah, malaikat itu penuh dunia ini. Tapi kalau dari cahaya, cahaya tidak memakan tempat. Tapi malam Lailatul Qadar, cahaya matahari redup waktu pagi. Kenapa? Karena banyaknya cahaya malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita ini hanya debu-debu butiran yang tak bermakna. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan, hembus. Makanya kalau ada tetangga, sahabat, jamaah yang sombong, angkuh, ambil debu, hembuskan ke muka dia. Sini kau sebentar. Ustaz udah nyoba? Belum. Yang disombongkan ini apa? Tapi yang hadir di majlis maulid zikir malam ini, insya Allah dibanggakan Allah kepada para malaikat. Yang ngomong bukan saya. Nanti kalau ditanya orang, ngapain kau maulid? Majelis zikir. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Somad itu tak jelas itu. Ustaz Subhat itu. Jangan bilang kata Somad. Itu yang berkata siapa? Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hafal hadis 200.000 hadis. Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, aku lebih hafal pula daripada itu. Ada ulama hafal hadis 200.000 hadis, menganjurkan zikir beramai-ramai. Ada ustadz baca hadis kalau laptopnya hidup. Mati laptop, hilang hadis. Al ilmu fil laptop. Saya tak maksa Bapak Ibu, saya cuma mau cerita. Yang mau ikut imam hafal 200.000 hadis, lanjutkan zikir ramai-ramai. Yang ikut ustadz laptop hafal 2 hadis, ikutlah ustadz laptop. Entah kemana nanti perginya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Lewatlah kamu di taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan minum di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga ya Rasulullah? Tak ada taman surga di dunia, taman surga di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Nanti kalau kalian lewat di taman itu, ikut kalian makan minum. Mana taman surga? Majalisuz zikir, majelis
Yang cuman lewat-lewat saja tadi, bot-bot yang cuman lewat tuh. Nah, itu cuman lewat aja tuh. Tapi yang sempat dia mendengarkan, janganlah Ustaz ejek kami ini kan mencari nafkah. Tapi kau tak ikut zikir, kami ikut tapi streaming Pak Ustaz. Bertuah mereka. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang tadi cuma jalan, tiba-tiba menengok ramai, berhenti kalian parkir, datang kemari, maka kalian sudah ikut makan dan minum di taman-taman surga, majlis zikir, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau engkau berzikir ramai-ramai, Allah menyebut engkau lebih ramai bersama para malaikat. Yang kedua, kalau lewat di taman surga, jangan cuman lewat, ikutlah makan dan minum ke dalam majlis zikir. Yang keempat, keenam, bagian keempat. Jadi dengar ceramah saya pakai angka-angka dia. Macam seminar juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, kalian ramai-ramai ini kenapa?" "Kami berzikir menyebut Allah. Tak ada niat yang lain." "Tidak ada." "Betul murni tak ada niat lain?" "Tidak ada. Lillah, karena menyebut nama Allah." Nada munadin minas sama. Datang tadi malaikat memberikan kabar. Apa kata malaikat? Qumu ma'furan lakum. Kalian tegak dari majelis kalian dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa. Begitu tegak nanti dari majelis ini dalam keadaan diampunkan dosa. Kami yang dari tadi tegak Pak Ustaz, udah diampunkan juga. Diampunkan dosa-dosa. Tapi utang tak lunas. Jangan pula gara-gara ini balik besok pagi datang kawan menagih. "Bro, ente kan janjinya awal bulan kemarin, ini udah akhir bulan." "Qumu maghfuran lakum." Dosamu sudah diampunkan. Itu dosa, bukan utang. Nah, ini banyak sekarang orang ini salah pakai ayat, salah pakai hadis. Banyak jamaah sekarang cerdas sendiri, baca sendiri, dengar sendiri, simpulkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Tak berguru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berzikir beramai-ramai. Kadang kalau kita berzikir sendiri ini kurang khusyuk. Para tingkap para sayyid, para habib, para ulama, para kiai, para buya, mereka itu memang tak perlu orang banyak. Mereka udah khusyuk sendiri. Kadang tengah malam mereka berzikir sendiri, menangis meleleh air mata. Tapi kadang kita payah. Termasuk saya. Saya payah untuk menangis itu payah. Makanya dulu ketika diajak oleh Dr. Mustafa Umar, "Ustaz Somad, gantikan saya besok acara iktikaf." "Ustaz, mohon maaf, aku tak bisa buat orang nangis." "Coba aja," kata dia. "Aku tak bisa, kalau buat orang senyum aku bisa. Orang nangis ini payah, coba aja besok." Besok saya coba lah. "Ya Allah, dosa kami begitu banyak." Saya menangis bukan minta ampun dosa. Saya menangis kenapa jamaah ini tak menangis. Lama-lama menangis jamaah itu. Jamaah itu pun menangis pas ditanya, "Kau kenapa menangis?" "Ku tengok kanan menangis, kiri menangis. Muka menangis, tak enak tak menangis." Dalam hadis disebut menangis itu sendirian. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, seseorang bangun di tengah malam, zakarallah, berzikir mengingat Allah sendirian, khalian, tak ada orang lain. Fafadan ainahu, menetes air matanya. Tapi kita tak bisa sendiri kalau tidak didahului beramai-ramai. Makanya nanti kalau ada acara iktikaf di Masjid Agung beramai-ramai, datang. Ustaz Arifin Ilham datang zikir beramai-ramai, datang. Tujuannya untuk apa? Allah bisa karena biasa. Pertemuan saya pertama kali dengan Pak Zul, Haji Zul Pak Kapolda, Haji Zulkarnain, ketika Ustaz Arifin Ilham diundang oleh Pak Camat di halaman kepolisian, sekolah polisi, zikir. Kan enak kita kalau ditanya anak-anak kita, ayah jumpa sama bapak itu dulu di mana? Majelis zikir, nak. Enak. Bapak juga begitu, kalau nanti sudah tua ditanya sama anak, papa, yang panggil papa, awak makan sambal belacan. Ayah dulu jumpa sama mama di mana? Di majelis zikir di BKB.
majelis zikir kok bisa jumpa? Setelah bubar, selesai, ayah nyari selop. Selop ayah hilang. Waktu itulah terantuk sama kepala emak. Pas bangkit, enak diceritakan pertemuannya di majelis zikir. Adinda, aku tak mencarimu, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Sekarang banyak orang-orang ini tak bisa menceritakan ke anak-anaknya. Mama. Ya, mama jumpa sama ayah dulu di mana? Salah sambung. Ayah, ya, jumpa sama mama dulu di mana? Tangkap ansip kami. Itu bukan majelis zikir. Majelis zikir Palembang tidak boleh campur aduk laki-laki perempuan. Betul? Tengok, pakai brikade, pakai besi, tak ada campur aduk, semuanya selamat. Tapi selama saya di sini tak pernah nampak saya perempuan. Ada perempuan? Oh, ada. Kami yang udah agak dari jauh tak nampak. Tak nampak. Kenapa perempuan dibuat di belakang? Supaya yang laki-laki tak menengok perempuan. Perempuan bisa nengok laki-laki Pak Ustaz, tengkuknya aja. Ustaz bisa nengok, kami jauh, tak nampak. Saya kalau dari sini tak tahu saya mana anak gadis, mana nenek-nenek, rata aja nampak. Karena kalau bersatu, kadang di pesantren-pesantren kalau bercampur laki-laki perempuan itu sop di belakang udah agak dekat, sholat pun anak-anak itu main-main. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata anak yang di belakang udah dekat sop perempuan? Amin. Tak boleh campur aduk laki-laki perempuan. Bahkan ketat majelis ini. Diam, kata Habib Mahdi tadi. Diam, tenang, matikan puntung-puntungnya. Stop, jangan lagi ada berasap. Jelaskan beliau. Ustaz Somad, saya ini merokok Pak Ustaz. Ya, orang merokok nanti masuk surga Pak Ustaz. Masuk. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Oh, jadi saya masuk. Di surga itu ada juga rokok Pak Ustaz. Ada, cuman apinya singgah kau ke neraka kejap. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga insyaallah. Man ahaqqun nas, man, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah itu? Aqrabu majlisan, siapa yang paling dekat majlis tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Siapa yang paling banyak bersolawat, maka dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Ustaz ceramah sampai ke berapa ini? Biasanya 60 menit. Tapi malam ini nampaknya semangat jamaah itu, ikut pula saya semangat. Saya ceramah itu tak pernah pakai waktu itu, selalu saya patok 60 menit. Cuman kadang di beberapa tempat pernah saya ceramah 5 menit. Ceramah paling cepat 5 menit. Selesai 5 menit saya turun ke lift ke parkir, datang panitia ngejar. Cepat betul Pak Ustaz. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Hah? Babi kami Pak Ustaz? Jangan kau gantungkan permata di leher babi. Karena babi tak bisa membedakan mana mutiara, mana berlian, mana pasir di tepi pantai. Kenapa Ustaz begitu? Waktu aku sedang ceramah, kalian asik selfie. Bagus ku berhentikan. Tapi di sini negerinya para habaib, negeri para ulama. Saya ceramah dari tadi, bisa pula semuanya tenang. Beribu orang datang bisa tenang. Kenapa? Karena mereka sudah dibiasakan menghormati habaib, menghormati ulama, menghormati tokoh. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad bukan habaib, Abdul Somad bukan habib. Ustaz tak usah ngaku, dari hidung Ustaz kami dah tahu, kata jamaah. Abdul Somad selalu mengutip pendapat para habaib. Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Zainal Abidin, Habib Kazim, Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Selalu mengutip para ulama, selalu mengutip pendapat para habaib. Disangka orang ulama, padahal jauh dari para ulama. Kita memuliakan para ulama.
Macam kucing. Kucing kurus kecil, tapi anjing takut menengoknya. Kenapa? Karena di belakangnya rupanya ada singa yang besar. Makanya saya sampai kemari diikutkan oleh para habaib, para ulama, hadir tokoh masyarakat, hadir orang-orang cerdik pandai. Itulah yang membuat kita bisa bersama. Maka kebersamaan ini terus berlanjut. Dan majelis ini berapa bulan sekali nih Habib? 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan satu majelis. 3 bulan. Berarti saya udah 3 kali, udah 9 bulan. 9 bulan 10 hari lahir satu generasi solawat. Bapaknya bersolawat, ibunya bersolawat, lahir anak-anak pencinta solawat. Betul? Makanya yang ngambil foto tadi jangan sekedar foto, besok pagi cetak sebesar pintu. Letakkan di ruang tamu. Mati kita nanti, anak kita bisa cerita ke cucu kita. Ini ya ramai dulu di mana nih? BKB. Waktu acara apa ini ya? Salawat, Maulid Arba'in. Siapa yang ceramah malam itu? Ustadz Somad. Mana dia? Udah mati dimakan cacing tanah. Untuk almarhum Abdul Somad di Riau, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Jamaah ini mau cepat aja dia belum selesai. Anak kalian membaca, cucu kalian membaca, sampai pahalanya ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Tak mungkin malaikat salah alamat. Itulah yang diinginkan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Tadi kami dengan Haji Alim bercerita tentang nama baik Musa, nama buruk Fir'aun. Saya sampai di negeri Fir'aun, saya tengok Fir'aun itu. Pernah saya berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Nampak saya Fir'aun. Sampai sekarang saya sudah ceramah dari ujung ke ujung, belum pernah kenalan sama orang. Kenalkan Pak, nama saya Fir'aun. Benar. Tapi berapa orang Palembang bernama Musa? Ada? Ramai orang Palembang nama Musa. Bukan berarti Fir'aun tak pernah punya kekuasaan. Makamnya aja sampai sekarang, semua orang yang datang ke makam Fir'aun pasti menunduk. Fir'aun tuh cerdas. Dibuatnya pintu makamnya semeter, nunduklah semua orang masuk. Kecuali saya tak mau. Pas mau masuk nungging saya. Kita mau dilawannya. Yudhabbi'una abna'akum, anak laki-laki disembelih, wa yastahyuna nisa, yang perempuan dibiarkan hidup. Kejam Fir'aun itu. Ustaz ngomong Fir'aun, saya baca dalam Quran. Pernah Ustaz nengok Fir'aun di Kairo, Mesir. Ini sungai Nil, macam sungai kita juga, sungai Musi. Sungai Nil, di samping itu ada Tahrir Square, di samping itu ada museum tempat Fir'aun. Pas saya mau menengok Fir'aun ke dalam, pas mau masuk ke dalam ruangannya, bergetar jantung saya. Menengok harga tiket. Awak mahasiswa tak ada duit, usah beli tiket sekali lagi. Masuk ke dalam. Fir'aun fan. Mana Fir'aun? Fok katanya. Di atas. Udah mati pun di atas juga tempat dia. Sampai di dalam saya tengok. Pas mau dipoto tak boleh. Mamnu taswir. Tak boleh foto. Rupanya blitz itu, cahaya itu merusak kulit Fir'aun. Bapak ibu jangan banyak-banyak berfoto, rusak kulit. Saya tengoklah Fir'aun terbujur kaku di peti kaca. Tapi waktu nengok tu banyak-banyak saya baca ayat kursi. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Takut saya pas nengok tiba-tiba dia berkedip katanya. Tak pingsan kita kan. Saya tengok rambutnya kuning macam bulu jagung. Hidungnya tetap mancung kering, kulitnya itu macam ikan salai. Kering, tangannya begini, bajunya terbuka, kaki buka, tapi dia pakai anduk. Pakai anduk Fir'aun. Makanya nanti kalau ada tetangga kita suka pakai anduk keluar, itu Fir'aun. Luar biasa. Mati. Dan Fir'aun itu matinya jelek sekali. Matinya kenapa? Pas mengejar Musa, dipukulkan Musa tongkatnya, pup,
terbelah. Maka saya ngeri juga saya dekat Ustaz Ali. Dia bertongkat sekarang. Ukul kayak Musa terbelah. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Dikejar Fir'aun dari belakang. Begitu mereka sudah sampai, tertutup, tenggelam. Falamma adrakahul gharaqu. Masuk air ke tenggorokannya dan tersedak mati. Matinya paling jelek. Fir'aun gagah, perkasa, makamnya piramid, 7 keajaiban dunia, jasadnya tak hancur. Matinya tersedak. Coba kalau matinya disambar petir, keren kan? Fir'aun mati disambar petir. Bam! Ini enggak tersedak. Mati. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Yang ke-7 poin tadi. Nah, selanjutnya yang ke-8. Setelah selesai ramai, habis itu bubar, what's next? Setelah ini apa? Apakah cukup hanya sekedar ini, lalu pulang, selesai? Gimana acara tablik akbar di BKB tadi malam? Masya Allah Ustaz, ada nenek kehilangan cucu, ada cucu kehilangan nenek. Bukan itu. Bagaimana acara tablik akbar tadi malam? Masya Allah Pak Ustaz, begitu bangkit tegak berdiri, basah, rupanya salah duduk. Bukan itu yang diinginkan. Bagaimana merubah kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Karena kalau kita cuma sekedar ramai, ini menjadi buih di tengah laut, menjadi pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir. Pernah nengok istana pasir tepi pantai? Cantik. Tapi begitu datang ombak, habis. Saya tak ingin kerumunan ini sekedar kerumunan, tapi dia berubah menjadi kekuatan. Kekuatan ekonomi, belanja di warung muslim. Bangkitkan ekonomi umat. Hai saudaraku yang non muslim, jangan tersinggung. Aku pun masih belanja juga beberapa keperluan. Tapi ini membangkitkan pedagang-pedagang. Diambilnya ikan dari sungai, dibelahnya perut ikan, nenek-nenek tua di tepi jalan. Hari sudah jam 12, sebentar lagi pasar tutup, kering sudah ikan. Datanglah ibu-ibu pakai cincin emas 3 biji menawar. Berapa? 10.000 bu, 2.000 ya. Kau mau beli ya pembunuh. Kalau saya lah jadi nenek itu, saya kasih pisau, kau bunuh aja kunana. 10.000 ikan itu dijualnya untuk biaya sekolah cucunya. Cincinmu 3 biji itu, memangnya cincin kau itu kau bawa mati nanti. Kenapa kita merasa begitu bangga bisa menawar 5.000 perak? Tapi ada hal-hal lain di rumah makan yang mewah, begitu datang kasir mau mengembalikan, Bu, ini 50.000 kembaliannya. Ambil aja, ambil. Kenapa di saat orang susah, di situ kau merasa hebat? Kenapa di tempat orang kaya, kau merasa sudah berbuat banyak? Oleh sebab itu ada sesuatu yang salah dengan pikiran kita. Bantu saudara kita, bangkitkan ekonomi umat. Siap? Buat acara subuh berjamaah. Subuh berjamaah, tablik akbar, undang ustaz-ustaz Maspuro. Setelah itu habis tablik akbar, bagi pocer-pocer, belanja ke market-market saudara kita yang dulu sudah launching. Di sini launchingnya kan? Di sini dengan dokter-dokter yang duitnya banyak itu kemarin. Kenapa Ustaz kalau nyebut dokter duitnya banyak? Iyalah, tukang bangunan martil sebesar ini, pagi petang kerja lompang, sehari 50.000. Martil kecil aja dokter, kecil aja. Pukulnya lutut kiri 7 juta. Lutut kanan 7, 14. Kening 20. Tukang jaga malam, senter batu baterai 6 biji, jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Gaji 1,5 juta. Dokter kecil aja martil. Kecil aja memang senter. Buka apa? 5 juta. Tapi dokter-dokter Palembang ini luar biasa. Dikumpulkan mereka duit, mereka pun buka. Dokter yang kemarin ngumpul duit itu bukan dia mau cari makan, duit dia banyak. Martil sama senter selesai. Lalu apa kerja mereka? Mereka mau membangkitkan ekonomi umat. Kerumunan mesti menjadi kekuatan ekonomi. Siap? Kerumunan mesti menjadi kekuatan politik.
Betul? Ini foto-foto caleg udah memanjat ke pokok kayu. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok. Dari mulai yang tua sampai yang muda. Apa kata iklan yang muda? Yang muda yang berprestasi. Apa kata yang tua? Yang tua pun tak kalah. Pilih yang memperjuangkan kepentingan umat. Siap? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencaleg nih Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di sana, di parlemen, aku berceramah di masjid, aku khutbah Jumat, kau berjuang di sana, jihad parlemen. Pertama, kau keluarkan perda zakat seluruh pegawai ASN, PNS, BUMN, toko, perusahaan, potong atas. Siap? Banyak yang takut. Kalau kau duduk nanti di sana, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah SMP dan SMA, karena banyak orang tak sanggup masukkan anak ke pesantren, mahal, boarding school. SMP, SMA, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari alumni UIN, Universitas Islam Negeri Raden Patah. Biayanya dari mana? APBD, anggaran perencanaan belanja daerah Sumatera Selatan, kabupaten dan kota. Bupati takut memberikan biaya hibah, gubernur takut mengeluarkan duit APBD. Kenapa? Takut menjadi temuan Irjen, BPK, KPK. Tapi kalau ada payung hukumnya yang dibuat oleh DPR, mereka tidak akan takut menyalurkannya untuk guru-guru. Betul? Keluarkan perda zakat, keluarkan perda pendidikan agama. Yang ketiga, kalau kau duduk nanti di sana, maka perjuangkan perda berbusana muslimah bagi muslimah. Yang non muslim kita tidak ganggu mereka. Bagi muslimah, kasihan anak-anak kita pesantren hafal Quran, pulak balik dia ngapal Quran, sebulan cuma dapat 1 juz. Begitu menengok rok pendek, hilang 2 juz. Gimana? Siap menerima tawaran saya? Insya Allah Pak Ustadz. Udah 5 tahun, tak ada di teleponnya saya lagi. Entah duduk, entah duduk. Saudaraku yang punya darah politik, calonkan dirimu. Bagi yang tidak, pilih. Ingat, ujung jari Anda memegang paku, engkau sudah memberikan kesaksian di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi, orang ini layak menjadi wakilku. DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Bismillah. Siap? Ini Abdul Somad ini kampanye nampaknya ini. Saya tidak kampanye. Saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya tak ada kepentingan. Jangan-jangan Ustaz nyalek. Enggak, untuk apa saya caleg? Cawapres saja saya tak mau. Udah jelas? Abdul Somad hanya ingin jangan sampai suara umat yang sebanyak ini habaan mansura, seperti bulu kambing dihembus angin, seperti jibal wa takunul jibalu kal ihnil mau. Ambil bulu kambing, mau hilang suara umat Islam. Kita mayoritas tapi tidak menjadi prioritas. Kenapa? Salah kita sendiri. Apa kata Presiden Insinyur Soekarno? Kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan Islam. Sriwijaya masa lalu, kerajaan Majapahit masa silam. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem negara demokrasi. Betul? Demokrasi itu apa? Suara terbanyak, suara Tuhan, suara paling banyak, dialah yang menang. Kalau yang sudah maulidan, yasinan, tahlilan tidak memberikan suaranya, ingat, yang homo mencoblos. Betul? Yang pecandu narkoba mencoblos. Jangan heran naik anggota legislatif pecandu narkoba, karena yang memilihnya orang-orang sakau. Dia sakau tapi dia nyoblos. Engkau tak nyoblos, berpartisipasi dalam pileg dan pilpres. Pagi tetap engkau sholat berjamaah, kau datang, itu adalah jihad, itu adalah kesaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Apa itu dosa terbesar? Syahadatuz zur, kesaksian palsu.
Maka saat engkau mencoblos, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi, orang ini layak menyalurkan aspirasiku. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Kelak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Allahumma ballagtu, Allahumma fashhad. Sudah kusampaikan ya Allah. Kalau nanti tak juga terpilih wakil-wakil yang cerdas, aku tak lagi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lurus-lurus saja, saya jelas-jelas saja, supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Hindari money politik, hindari hoax, hindari ujaran kebencian, wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih-ngasih duit Pak Ustaz. Berapa? 100.000. Haram. 1 juta Pak Ustaz? Banyak tuh. 100.000 haram, 1 juta tetap haram. Betul? Kita bagi 2 Pak Ustaz. Nah, ini nomor rekening saya. Tak boleh. Dia maksa juga Pak Ustaz, ambil duit harammu, aku tak mau. Tak enak lah Pak Ustaz, dia udah ngasih, yang lain ngambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pembangunan masjid dan fakir miskin, anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil, kasih ke panti asuhan. Setuju? Kau ambil duit 100.000, belikan ke beras, balik ke rumah, masuk rice cooker. Setelah itu berubah menjadi nasi. Nasi disuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darah menjadi daging, membalut tulang. Ayyumalah min nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 10 saja. Berapa lama di neraka nanti? Padahal tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita yang membuat kita masuk neraka gara-gara makan haram. Memangnya Ustaz Somad yakin tak pernah makan haram? Termakan mungkin pernah, tapi untuk sengaja mengambil itu. Serius Ustaz tak pernah ngambil duit orang-orang kampanye ini? Pernah dulu, ini ngaku saya. Jadi ceritanya, inilah tak enak cerita depan orang ramai ini. Setiap cerita saya ini dipiralkan orang. Ceritanya dulu sebelum video viral. Ustaz, nanti datang ke sana ya. Insya Allah. Saya dapat bisikan, jangan Ustaz, itu orang kampanye bagi-bagi duit. Oh tidak Ustaz, datang aja. Saya pun datanglah. Rupanya betul, dapat kain sarung sama amplop. Suatu orang 1 juta. Oh 1 juta, 1 juta. Saya pun bawalah. Sarungnya tak saya pakai, karena ada tulisan di ujung, coblos nomor. Malu kita makainya. Duitnya saya ambil lah. Tak mungkin kita balikkan kan? Semua ngambil. Begitu masuk ke mobil, hidupkan mesin, jebol close. Besok bawa ke bengkel 1,5 juta. Sejak itulah saya tobat. Sekarang kalau ada yang ngasih 1 juta, saya tak terima. Kalau 100, istikharah saya dulu. Soalnya kalau 100 itu bisa untuk 1 lokal di kampung pedalaman suku Talang Mama. Ustaz, ini saya kasih. Mari, kirim. Nanti kami buatkan 1 lokal. Siapa nama mau? Saya buat situ. Nanti kalau tak terpilih saya ambil balik Pak Ustaz. Tak bisa, udah belikan semen dah. Kita tak janji. Tapi kita hindari ini semua untuk menjaga, bukan kepentingan sesaat. Kita jaga tetap terjalin hubungan silaturahim. Mudah-mudahan tausiah malam ini. Siapa tadi yang tausiah? Ustaz Abdul Somad. Berapa yang disampaikannya? 8. 8 itu kan angka genap. Sedangkan Allah suka pada angka ganjil yang 9. Walaupun kita berpisah, tapi hubungan kita tak putus bercerai, karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, kasih kesempatan agak beberapa bulan lagi.
90 menit pas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Acara belum selesai, kita masih ada talqin zikir, kita masih ada doa dari para habaib, kita masih ada silaturahim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan bubar dulu. Kita punya tamu khusus malam ini yang